Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 4. Sudahlah, Adi Danu, semua kata-katamu itu kuanggap seperti angin lalu saja dan tidak perlu kau lanjutkan. Aku tidak ingin mendengar lagi. Danu Sengoro yang sudah menjadi marah itu mengepal tinju dan dia membentak dengan suara kasar, "Babo-babo, Sinduening." Jawabanmu memerahkan telinga. Kalau begitu, sekarang juga aku dan Brantoko akan memasuki sayembara. Bersiaplah Andika dan anak Andika. Sejak tadi Mawarsi hanya mendengarkan saja. Akan tetapi semakin lama, semakin panas rasa perutnya dan kini ia sudah menalikan ujung kainnya ke belakang pinggang dan ia menghampiri ayahnya. Kenapa Bapak bersabar untuk banyak cakap lagi? Agaknya Paman Danu Sengoro memang hendak mencari keributan. Mari kita tandangi mereka. Gadis ini sudah menghadapi Brantoko dengan sikap menantang. Seorang ksatria meminang dan memenuhi syarat dengan sikap ksatria, tidak seperti kalian ini yang bersikap seperti raksasa atau setan berkasakan yang hendak memaksakan kehendak sendiri. Nimas Mawarsi, kata Brantoko yang baru sekarang bicara, suaranya lembut disertai senyum memikat pada wajahnya yang tampan. Sejak Andika masih remaja, aku sudah tergila-gila dan jatuh cinta padamu, manis. Sekarang Bapak Guru dan aku datang meminang, maksudnya secara baik-baik bukankah cintaku padamu sudah merupakan jaminan yang cukup? Akan tetapi, kalian menghendaki kami memasuki sayembara mengadu kepandaian. Aku hanya menyayangkan kalau sampai kulitmu yang halus mulus itu lecet, adindaku, dan rambutmu yang halus panjang itu akan putus. Cerewet? Tak perlu merayu, majulah kalau memang engkau seorang ksatria yang digdaya, bukan seorang pemuda ceriwis yang pengecut. Mawarsi sudah siap siaga dan memasang kuda-kuda. Kaki bersilang tumit diangkat, kedua lengan dikembangkan ke kanan kiri dengan tangan tengadah, kepala menoleh ke arah lawan. Kuda-kuda ini nampak indah dan juga terbuka, seperti memberi kesempatan kepada lawan untuk menyerang. Melihat ini, Brantoko yang memang berwatak tinggi hati itu ters, bagus, Mawarsi indah sekali tarianmu, itu. Akan tetapi sebelum habis kata terakhir diucapkan, dia sudah menubruk. Cara ini amat curang dan kedua tangannya menuju ke arah dada Mawarsi. Bukan hanya curang akan tetapi juga jelas mengandung maksud yang tidak sopan terhadap lawan seorang gadis. Namun darah itu membuat gerakan dengan kakinya. Tubuhnya mengelak turun merendah dan memutar sehingga terkaman lawan luput. Lalu sambil memutar tubuhnya, kaki kanannya menyambar ke arah lambung lawan. Brantoko adalah seorang murid kesayangan Ki Danu Sengoro, tentu saja sudah memiliki ketangkasan dan dia pun melihat sambaran kaki itu, tidak mengelak melainkan mencoba untuk menangkap betis yang memandi bunting dan berkulit kuning mulus itu. Cepat sekali tangan itu menyambar dari telapak tangan itu nampak uap mengepul. Uap putih. Kiranya darah perkasa ini maklum akan ketangguhan lawan, sudah mengeluarkan aji nirada seta, awan putih. Semacam ilmu pukulan yang mengandung tenaga sakti sehingga kedua telapak tangannya mengeluarkan uap putih. Melihat ini Brantoko terkejut, wataknya yang mata keranjang membuat dia terpesona oleh kecantikan darah yang menjadi lawannya membuat dia hampir lupa bahwa yang dilawannya adalah Putri Ki Sinduening yang sakti. Melihat sambaran tangan kiri itu, dia terkejut dan teringat betapa bahayanya tamparan itu, maka cepat dia pun menangkis. Plak! Keduanya terdorong dua langkah ke belakang dan kini Brantoko menjadi waspada dan hati-hati karena baru dalam hal mengadu tenaga saja, dia tidak dapat memastikan bahwa darah itu kalah kuat olehnya. Dia pun tidak diberi kesempatan untuk banyak berpikir dan terlalu lama tertegun karena darah itu sudah menerjang lagi dengan tamparan-tamparan yang cepat dan dahsyat, diseling tendangan kaki yang juga berbahaya sekali bagi lawan. Terjadilah pertandingan yang seru di antara Dara dan pemuda itu dan memang tingkat kepandaian mereka seimbang, apalagi mereka memang memiliki dasar dari satu sumber, maka sebagian besar serangan lawan dapat dikenal oleh masing-masing. Sementara itu, Ki Danu Sengoro juga sudah mulai menyerang Ki Sinduening dengan dahsyatnya. Gerakan Ki Danu Sengoro amat hebat, cepat dan bertenaga, dan dibarengi teriakan-teriakan yang mirip gerengan atau aum seekor singa marah. Teriakan itu menggetarkan tanah dan tentu saja dimaksudkan untuk mempengaruhi perasaan lawan.
Namun, Kisinduening tetap tenang saja dan dia melayani semua serangan saudara seperguruan itu dengan memainkan aji hasta legawa yang cepat dan juga amat tangguh. Aji ini dipelajarinya dari mendiang Sunan Gunung Jati dan tentu saja Ki Danu Sengoro mengenal ilmu ini yang juga dikuasainya. Dia sengaja mempergunakan aji Singa Dibya, Singa Sakti, semacam gerak silat yang dipelajarinya dari para datuk di Ponorogo agar lawan tidak mengenal ilmu itu. Akan tetapi, dia pun maklum bahwa Kisinduening telah memiliki tubuh yang kebal, gerakan yang amat cekatan dan juga ketenangannya membuat dia mampu menghadapi serangan yang betapa dahsyat pun. Bahkan dalam hal tenaga sakti, Ki Danu Sengoro tidak mampu menandingi kakak seperguruannya itu. Bukan hanya Ki Danu Sengoro saja yang terdesak oleh kakak seperguruannya, juga muridnya, Brantoko, mulai terdesak oleh tamparan-tamparan sakti yang dilakukan Mawarsi. Hal ini dapat terjadi karena pemuda itu tidak ingin melukai Dara yang membuatnya tergila-gila. Dia hanya berusaha mengalahkan atau kalau mungkin menangkap, meringkus Dara itu, sebaliknya Mawarsi menyerang dengan sungguh-sungguh karena Dara ini memang tidak sudi menjadi jodoh pemuda itu. Demikian pula Kisinduening. Dia tahu bahwa putrinya tidak suka menerima pinangan Brantoko, maka tentu saja dia pun harus mendukung dan membela Mawarsi. Dia mengerahkan tenaga dan mengeluarkan kepandaiannya untuk membendung semua serangan Ki Danu Sengoro, bahkan membalas dengan tidak kalah dahsyatnya, membuat adik seperguruannya itu terdesak dan beberapa kali terhuyung ke belakang. Ketika untuk kesekian kalinya Ki Danu Sengoro terhuyung ke belakang, tiba-tiba mengeluarkan teriakan melengking dan agaknya teriakan ini merupakan isyarat karena kini di balik semak yang berada di samping pondok, bermunculan 6 orang berpakaian serba hitam dan bertubuh tinggi besar dengan kumis melintang sekepal sebelah. Mereka semua menggunakan senjata sabuk lawe yang panjang dan yang menjadi ikat pinggang mereka. Mereka memutar-mutar kolor lawe itu sambil mengeluarkan suara gerengan dan seorang di antara mereka membantu Brantoko mengeroyok Mawarsi, sedangkan 5 orang lain membantu Ki Danu Sengoro mengeroyok Kisinduening. Danu Sengoro, apa yang kau lakukan ini? Bentak Kisinduening dengan marah sambil melompat ke belakang, mendekati putrinya yang juga melompat ke belakang. Ayah dan anak itu hendak saling melindungi ketika melihat betapa 2 orang lawannya memanggil 6 orang kawan mereka. Dari penampilan mereka, Kisinduening dapat menduga bahwa mereka adalah jagoan-jagoan Ponorogo yang disebut Warok. Ki Danu Sengoro tertawa. Hahaha, Kakang Sinduening. Lebih baik Andika dan Putri Andika menyerah. Kuhadapkan kepada sang adipati di Ponorogo. Berdebah, engkau manusia licik, bentak Kisinduening. Mulai saat ini, di antara kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Aku adalah Kaula Mataram dan aku tidak sudi menyerah kepada pemberontak Ponorogo. Keparat. Tangkap mereka hidup-hidup, bentak Ki Danu Sengoro sambil menghunus kerisnya. Si pendek gendut ini mempunyai sebatang keris yang ampuh, yang diberi nama Ki Margapati, Jalan Maut. 4 orang warok membantunya mengepung Kisinduening, sedangkan 2 orang warok lainnya membantu Brantoko mengepung Mawarsi. Mereka berenam itu memutar-mutar kolor lawe putih yang nampak kuat dan menyeramkan itu. Brantoko menggunakan senjata, dan bahkan dia berseru kepada para warok agar jangan sampai membuat kulit yang putih kuning mulus itu lecet. Dengan kemarahan yang ditahan-tahan, Kisinduening melolos senjatanya, yaitu sebatang pecut yang tadinya dililitkan di pinggang sebagai sabuk, sedangkan Mawarsi juga melolos kembennya, yaitu kemben merah sepanjang 1,5 meter yang tadinya melilit pinggangnya yang ramping, menutupi kemben hitam. Ia memegang kemben dengan kedua tangan siap melawan pengeroyokan musuh, dan seperti juga ayahnya, ia tidak mau menjauhkan diri dari ayahnya sehingga mereka tidak akan diserang dari belakang. Ayah dan anak ini berdiri saling membelakangi sehingga mereka masing-masing hanya menghadapi kepungan setengah lingkaran di depan dan kanan kiri saja. Serbu. Tangkap. Ki Danu Sengoro kembali memberi aba-aba dan mereka mulai bergerak menyerang Kisinduening dan Mawarsi. Ayah dan anak ini pun cepat menggerakkan senjata di tangan mereka. Terdengar bunyi ledakan-ledakan kecil ketika pecut di tangan Kisinduening menyambar-nyambar, menangkis dan membagi-bagi serangan kepada para pengeroyoknya. Mawarsi juga tidak tinggal diam.